Nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom buat kalian semua. Apa kabar pada kesempatan hari ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah tap-tap layar, terima kasih sudah berbagi gift, thank you. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara, saya berdoa biarlah lewat ibadah ini kita semua boleh terberkati oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, terberkati lewat ibadah hari ini bersama Pastor Deso tentunya. Sebutkan dari kota mana saudara ada. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak kita semua. Izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengajak setiap kehidupan saudara dan saya untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita dalam setiap kehidupan kita semua, ya, kita menghadapi setiap badai kehidupan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi saya mau mengajak setiap saudara dan saya tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia untuk berjalan dalam imanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada kesempatan saat hari ini, mungkin kita pernah merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Ia tidak hanya menyelamatkan jiwa kita yang kekal, tetapi juga dia memilih untuk tinggal di dalam keberadaan kita yang sementara ini. Bapak, Ibu, bayangkan seorang raja yang maha kuasa, yang memiliki seluruh istana surga, tetapi memilih untuk pindah dan tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tubuh kita ini seperti ibarat gubuk yang reot, Bapak Ibu Saudari, kalau dibandingkan istana di sorga. Tapi itulah yang dilakukan Roh Kudus. Dia berkenan tinggal di dalam tubuh kita yang fana dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga saudara pun dapat melewati setiap badai kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan membiarkan gubuk ini bocor, kotor, rusak, atau kita menjaganya dengan penuh syukur, dengan tanggung jawab? Karena kita tahu Sang Tamu Agung sedang tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan saat hari ini mengajak kita untuk melihat tubuh kita dengan cara yang baru. Bukan sebagai milik kita, tetapi sebagai rumah bagi Allah yang hidup melalui Roh-Nya yang kudus. Suatu hari seorang papa memberikan hadiah mobil pertama yang sangat istimewa kepada anaknya. Bukan mobil yang biasa, tetapi mobil klasik yang telah direstorasi sendiri dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh keringat dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Lalu kemudian papanya menyampaikan kepada anaknya, "Nak, rawatlah baik-baik." Lalu kemudian beberapa bulan kemudian si anak kembali. Ternyata mobil itu penuh dengan baret. Mobil itu penuh dengan sampah di mana-mana dan mesinnya rusak karena jarang diservis. Bayangkan perasaan sang ayah. Papahnya tadi saudari yang memberikan kepercayaan, yang memberikan hadiah mobil itu pada anaknya. Bukan hanya karena nilai mobilnya yang turun, tetapi karena ia melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengorbanan, cinta dan jerih payahnya tidak dihargai oleh si anak itu. Saudaraku, dalam skala yang jauh lebih besar dan suci, itulah yang sering kita lakukan pada Tuhan. Saudaraku, tubuh kita adalah mobil klasik, atau ibarat seperti mobil klasik yang telah ditebus, yang telah dipulihkan oleh Tuhan dengan harga yang tidak terhingga, yaitu dengan darah Yesus sendiri. Dan hari ini mari kita bertanya, bagaimana kondisi, tanda kutip, kendaraan saudara yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, khususnya melalui tubuh ini.
Saudara, bayangkan Roh Kudus sedang memandu tur surgawi untuk para malaikat. Lihatlah, itu bait suciku di Yerusalem. Sungguh indah bukan, kata Roh Kudus kepada malaikat. Lalu mereka kemudian terbang ke abad 21. Ya, di abad di mana kita berada hari-hari ini. Dan Roh Kudus berkata, dan sekarang inilah tempat kediamanku yang baru. Lalu ia menunjuk kepada diri kita masing-masing. Dan yang para malaikatnya lihat adalah kita semua. Yang mungkin saja baru menghabiskan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekantong keripik atau kerupuk, minum-minuman soda, sambil begadang kita menonton mungkin film serial, lalu bangun kesiangan dengan terburu-buru kita ke gereja tanpa sarapan, bahkan terlambat. Saudara, malaikat-malaikat itu mungkin akan bingung dan bertanya, ya Tuhan, apakah Engkau yakin? Kenapa Engkau mau tinggal di sana? Saudara-saudara, tetapi mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua tidak jauh berbeda dari kenyataan kita hari-hari ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang memulihkan pandangan kita tentang tubuh kita secara khusus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk menghormati Tuhan dengan merawat bait Roh Kudus-Nya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tentu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan kalau ada sebuah bangunan gereja yang megah dengan kaca yang indah, altar yang bersih, dan lingkungan yang tertata rapi. Kita akan dengan senang hati beribadah di sana. Tetapi sekarang bayangkan kalau gereja yang sama penuh dengan sampah, berdebu, penuh dengan kerusakan, terjadi kebocoran di mana-mana. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa terganggu. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu secara langsung berkaitan dengan bagaimana kita menghormati pemiliknya, yaitu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan dengan merawat tubuh bait Roh Kudus, yaitu setiap kehidupan tubuhmu dan tubuhku. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan identitas bait Allah. Saudara memahami hakikat tubuh di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara, latar belakang jemaat Korintus adalah kota metropolitan yang penuh dengan penyembahan berhala dan imoralitas seksual. Bagi mereka, ya Bapak Ibu Saudari, bait Allah atau kuil adalah tempat yang paling suci di mana dewa-dewa berdiam. Rasul Paulus menggunakan gambaran yang revolusioner dalam setiap hidup mereka. Tuhan tidak tinggal di bangunan batu, tetapi Dia tinggal di dalam diri setiap orang-orang percaya. Saudara, mari kita memahami hakikat tubuh kita sebagai bait Allah. Tubuh adalah tempat kediaman, bukan sekedar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan cangkang. Ya, bukan sekedar casing di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita sering mendengar tubuh disebut casing, cangkang yang fana. Itu tidak sepenuhnya alkitabiah. Tubuh kita adalah tempat kediaman permanen dari Roh Kudus. Sejak kita percaya kepada Dia, Dia berkenan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mau mengotori, merusak, atau mengabaikan rumah bagi Allah yang Maha Kudus dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, ingatlah baik-baik. Saudara, Tuhan tidak tinggal di bangunan batu, tetapi Dia tinggal di dalam diri setiap kita semua. Makanya kita belajar yang pertama,
Saudara tahu bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman di dalam setiap kehidupan saudara. Tempat kediaman roh Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, dengan kita menyadari Tuhan tidak tinggal di bangunan, tetapi Dia tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah tidak mengotori bait Allah. Belajarlah menjaganya dengan kekudusan. Karena dalam perjanjian lama, segala sesuatu di dalam bait suci harus dikuduskan, harus dipersembahkan bagi Tuhan. Demikian pula dengan tubuh kita sebagai bait, yaitu dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, bukan untuk kenajisan dosa, termasuk dosa yang merusak setiap tubuh saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, setiap kali kita melihat diri di cermin, ingatlah pernyataan ini: aku adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di sini, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Identitas ini harus mengubah cara pandang kita. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mengatakan ini tubuh saya, seringkali masa atau manusia lama mengatakan ini tubuh saya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika kita mengenal identitas kita, ini bukan lagi tubuh saya, ini menjadi bait Allah. Amin. Ini menjadi bait Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pertama, saudara memahami hakikat tubuh kita. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang hidup di dalam budaya yang sering merendahkan tubuh. Mereka berpikir, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tubuh orang percaya bukanlah barang murahan. Bapak Ibu, itu adalah bait, itu adalah kuil atau rumah Allah yang paling suci di muka bumi, karena menjadi tempat kediaman Roh Kudus sendiri. Sebagaimana bait suci di Yerusalem harus dijaga kekudusannya, demikian pula dengan tubuh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, Ia membangun bait suci yang fisik, yang megah, yang penuh kemuliaan bagi Tuhan. Siapakah orang ini? Dia adalah Salomo. Setiap detail bait Allah atau bait suci dirancang dengan sempurna untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kita adalah bait suci itu. Tubuh kita adalah bait suci yang hidup, yang bahkan lebih mulia dari bangunan yang didirikan oleh Salomo. Makanya gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukan bangunan megah yang dapat menampung belasan ribu, puluhan ribu orang. Dan Eropa itu sudah membuktikan banyak gereja yang dibangun megah-megah di sana, tapi pada akhirnya ditinggalkan oleh generasi muda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah kita semua. Gereja adalah saudara dan saya. Tubuh kita adalah bait suci yang hidup, di mana saudara harus bersekutu dengan Allah yang hidup setiap hari, bukan hanya setiap minggu. Jadi jangan merasa saudara sudah bersekutu dengan Allah ya setiap minggu, atau saudara sudah merasa saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan saudara. Belum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu menjaga setiap tubuh kita, bait suci ini. Seperti Salomo yang membangun setiap detailnya, merancang dengan sempurna untuk kemuliaan Allah. Kita pun juga belajar, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga setiap bangunan tubuh kita semua untuk kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memahami identitas bait Allah, memahami hakikat tubuh kita semua dalam setiap hidup saudara, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah rumah Allah. Saudara mengetahui bahwa hidupmu dan hidupku adalah rumah Allah. Sebentar. Bapak Ibu, status dan identitas kita telah berubah. Bukan lagi sekedar manusia jasmani. Kita adalah tempat tinggal daripada roh Allah yang hidup. Saudara, kita perlu menjaganya di dalam kekudusan. Kita perlu merawatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, karena kita tahu ada sang penghuni
di dalam setiap tubuh kita semua, yaitu Roh Kudus. Saat pikiran kita tergoda untuk mengkonsumsi konten-konten yang kotor, medsos, film, bacaan, ingatlah, apakah ini pantas masuk ke dalam rumah Allah di dalam setiap hidup saudara? Apakah ini pantas setiap tontonan-tontonan ini masuk, setiap perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulutmu dan mulutku? Bapak Ibu, saat kita tergoda untuk mengkonsumsi hal-hal demikian, tanya kembali, ingatlah, apakah ini pantas masuk ke dalam rumah Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Saat kita malas berolahraga atau memilih makanan-makanan junk food terus-menerus dalam setiap kehidupan kita semua, tanyakan, apakah aku merawat rumah Allah ini dengan baik? Atau justru malah aku merusaknya dengan bermalas-malasan dalam setiap kehidupanmu? Dengan kamu tidak pernah berolahraga dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini dalam aspek kesehatan. Tadi yang pertama saya mau mengajak saudara dalam aspek pikiran, supaya saudara mengkonsumsi konten-konten yang membersihkan setiap jiwamu dan pikiranmu. Saudara, di dalam aspek kesehatan saya mau mengajak kita semua, ayo jagalah tubuhmu dengan berolahraga, dengan saudara makan makanan yang baik, makan makanan yang sehat di dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan di dalam setiap ucapan. Saat kalian ingin bergosip atau mau menjelekkan seseorang, mau mengutuk seseorang, ingat baik-baik, mulutku adalah bagian dari bait sucinya. Apakah aku akan menggunakannya untuk memuliakan nama Allah di dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang pertama, bagaimana kita dapat merawat tubuh sebagai bait Allah. Pahami hakikat tubuhmu. Ini adalah identitasmu. Ini adalah identitasmu di dalam Allah. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kepemilikan dan harga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki tubuh ini dan tubuh ini berharga, tentunya kita rindu memiliki motivasi yang benar untuk merawatnya. Kita rindu karena di sana dikatakan di dalam 1 Korintus 6, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, ini adalah prinsip kepemilikan dan penebusan. Kita cenderung berpikir, ini tubuhku, aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Firman Tuhan berkata tidak. Yang pertama, kita bukan milik kita sendiri. Ingat baik-baik, saudara, tubuhmu, kehidupanmu, apapun yang dipercayakan Allah di dalam setiap kehidupanmu, saudara, itu bukan milik kamu sendiri. Kebebasan kita sebagai orang percaya bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan dari dosa untuk menjadi hamba Kristus. Tubuh kita adalah miliknya. Kita ini hanyalah pengelola yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekalipun saudara mendukung pekerjaan Tuhan, ya lewat setiap materi, keuangan, tenaga, itu pun Bapak Ibu Saudari, saudara sedang mengembalikan milik Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak pernah belajar mengembalikan milik Tuhan, berarti kalian tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Sang Pemberi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik, tubuh kita adalah miliknya. Kita hanya pengelola. Jadi kita tahu bahwa kita bukan milik kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang pertama. Ketika saudara dan saya merenungkan, ada motivasi yang benar untuk merawat tubuh kita semua. Saudara bukan milik saudara sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Yang kedua, kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Harga untuk membeli kita kembali dari perbudakan dosa bukanlah emas atau perak, melainkan darah Kristus sendiri yang mahal. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Saudara, tubuh kita begitu berharga di mata Allah. Sampai-sampai Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, dengan kita merusak tubuh dengan sengaja, ini adalah tindakan meremehkan nilai penebusan Kristus. Saudara memberikan dirimu untuk menjual tubuhmu demi uang. Saudara, ini meremehkan setiap nilai-nilai penebusan Kristus. Saudara memberikan dirimu untuk saudara tidak jujur,
untuk saudara korupsi, untuk saudara berbohong, Bapak Ibu, saudara sedang meremehkan nilai-nilai penebusan Kristus. Saudara sedang merusak tubuhmu. Bahkan ketika engkau makan junk food, saudara makan misalkan yang kolesterol di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, itu akan merusak tubuhmu dengan sengaja. Inilah tindakan meremehkan nilai penebusan Kristus. Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Saudara, motivasi kita untuk berolahraga, makan makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan menghindari racun seperti rokok, narkoba, alkohol dan berlebihan dalam setiap hidup kita semua, bukanlah sekedar untuk penampilan atau umur yang panjang. Tetapi motivasi tertinggi kita adalah supaya kita dipercaya oleh Allah. Kita rindu menata setiap kehidupan kita semua dengan baik. Bukan hanya menata tampilan luar, tetapi juga menata manusia batinia kita. Sehingga saudara tahu bahwa saudara sebagai pengelola yang dipercayakan. Kita merawat tubuh ini, karena itu Bapak Ibu Saudari adalah milik Tuhan yang berharga, dipercayakan kepada kita semua. Maka jangan sampai kita merusaknya, ya, dalam setiap hidup saudara. Supaya saudara mengerti, ya, pada poin yang kedua, saya mengajak saudara dan saya, milikilah motivasi yang benar untuk merawat tubuh saudara. Kita sering berkata, ini hidupku, ini tubuhku, aku berhak melakukan apapun di dalam setiap kehidupanku. Tetapi firman Tuhan meluruskan, itu adalah kebebasan yang palsu. Ingat baik-baik, kita telah dibeli. Kristus membayar lunas kepemilikan atas hidup kita di kayu salib. Kita sekarang adalah milik Kristus. Kita adalah pengelola dari sebuah properti yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan saudara, yaitu tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah sang penebus yang membayar harga, seperti seorang yang membeli sebuah berlian dengan seluruh hartanya. Yesus membeli kita dengan darahnya sendiri. Tindakannya ini menunjukkan nilai yang Tuhan taruh pada diri kita dan tubuh kita. Makanya dikatakan hidupmu berharga bagi Allah, karena engkau telah ditebus. Saudara, kita dipercayakan untuk mengelola barang yang sangat berharga. Hidup, saudara, nafas hidup pun diberikan oleh Allah. Tubuh ini pun dirancang oleh Allah. Jadi ingat baik-baik, hidup dan tubuhmu bukan milikmu, melainkan amanah dari Tuhan. Saudara dipercayakan oleh Allah yang hidup, bahwa motivasi tertinggi untuk merawat tubuh kita adalah karena rasa syukur. Karena tanggung jawab atas pengorbanan Tuhan, bukan sekedar untuk penampilan atau kesehatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Supaya awet muda lah, supaya jauhlah dari kematian, ya, supaya sehat sampai umur tua nanti dan lain sebagainya. Saudara, motivasi tertinggi kita untuk merawat tubuh karena rasa syukur dan tanggung jawab atas pengorbanan Tuhan. Motivasinya berbeda daripada dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita berjuang melawan kebiasaan yang merusak, seperti merokok, alkohol, begadang yang kronis setiap hari. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nonton bola di tengah-tengah subuh atau tengah-tengah malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judol di dalam setiap kehidupan saudara yang merusak pikiran, seolah-olah saudara bisa menang dalam setiap uang yang dipertaruhkan itu. Saudara ingatlah, saudara sedang merusak barang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga tertinggi. Apakah ini pantas bagimu dan bagiku untuk melakukan ini kepada Tuhan sebagai pemilik daripada tubuh kita? Dan termasuk orang-orang yang menjual tubuhnya demi uang. Ya, mungkin kalian bisa dapatin puluhan ratusan juta 1-2 jam, tapi kalian sedang merusak tubuh bait Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Belum lagi dalam mengelola keuangan untuk gaya hidup, tanyakan, apakah setiap pengeluaran kita untuk hiburan atau untuk hal-hal yang fana? Saudara, apakah ini sebanding dengan investasi yang kulakukan untuk merawat aset yang berharga milik Tuhan? Makanya saya mengajarkan anak saya, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap hari kamu harus belajar, nak. Harus belajar bermain musik kah,
belajar bahasa Inggris kah? Ya, saya pernah mau masukkan dia satu pembelajaran coding. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengajak setiap orang-orang muda, ayo investasikan, rawatlah setiap aset yang berharga. Ini milik Tuhan, ini tubuh sebagai milik Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gunakanlah setiap aset ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, gunakanlah setiap aset itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk apa Bapak Ibu Saudari? Mungkin untuk membangun atau membuat drone. Ya, saya pernah mendengar kisah-kisah seseorang atau orang-orang di sekitar kami. Bagaimana yang tadinya saudari untuk menyiram ya satu ladang yang sulit ya mungkin di lereng gunung atau dimanapun di bukit-bukit dan lain sebagainya. Tetapi dengan kehadiran drone Bapak Ibu Saudari, maka drone itu bisa pakai remote lalu dikendalikan untuk menyirami setiap ladang-ladang yang sulit untuk dialiri aliran air. Saudara, mari kita berkarya, mari kita merawat aset ini. Jangan saudara dan saya biarkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, apalagi untuk pengeluaran-pengeluaran untuk hiburan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, itu tidak sebanding dengan setiap kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Maka saya mau mengajak kita semua, ayo kita olah setiap tubuh kita semua. Apa yang sudah Tuhan percayakan, baik materi, talenta, harta yang sudah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan saudara, waktu yang sudah Tuhan percayakan, tenaga, pikiran yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita semua, kita kelola bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita kelola bagi kemuliaan Allah. Saat kita gagal melawat diri kita semua, saudara ini kasih oleh Tuhan, ingatlah harga yang telah dibayar. Ini bukan untuk merasa bersalah dalam setiap hidupmu, tetapi untuk bangkit lagi di dalam setiap hidup saudara. Bangkit lagi di dalam kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari Pastor Ndeso mengajak pada kesempatan hari ini supaya saudara menyadari di dalam setiap kehidupanmu bahwa Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjaga tubuhmu sebagai bait Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama. Saya tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar Bapak Ibu Saudari pagi hari ini. Biarlah setiap hidupmu dan hidupku benar-benar mengarahkan setiap hati dan kehidupanmu kepada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara pahamilah, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Allah rindu kita menjadi pengelola-pengelola yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita semua. Rawatlah tubuhmu, ya Bapak Ibu Saudari, rawatlah tubuhmu. Nanti kalau tuannya datang, ya saudara ini kasih oleh Tuhan, saudara kembali lagi kepada Tuhan yang mulia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka dia akan bertanya, sudah kau buat apa tubuh yang kupercayakan? Nafas hidup yang sudah kuberikan di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah ini, mari bersama-sama kita belajar untuk benar-benar mengelola setiap tubuh kita di dalam takut akan Tuhan. Bukan karena supaya tampil cantik, tampil ganteng, dinilai oleh manusia di dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, kita renungkan firman Tuhan yang Pastor Yesus sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kalian semua. Biarlah firman ini boleh terus menegur, mengingatkan, menasehati kita, untuk kita boleh semakin lebih baik dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, biarlah pada kesempatan hari ini, firman ini boleh terus membawa setiap hidup saudara dan saya, terus berada di dalam setiap hadiratnya, mengasihi, merawat tubuhmu, ya nggak boleh bermalas-malasan dalam setiap kehidupan kalian semua. Berolahragalah, kalau saudara punya waktu untuk berolahraga, berolahragalah dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada kesempatan saat hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, terus membawa hati
dan kehidupanmu semakin sungguh-sungguh dalam hadiratnya. Amin. Saudara, biarlah kebenaran ini memperlengkapi saudara dan saya. Kebenaran ini boleh memberkati setiap kehidupan kita semua. Dan kita rindu supaya tubuh kita semua dipakai untuk memuliakan nama Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua. Kalau saudara dan saya mungkin masih muda, jangan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita bermalas-malasan. Jangan di dalam setiap kehidupan kita semua kita makan makanan yang sembarangan dalam hidup saudara. Jangan saudara merokok dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita gunakan tubuh ini sebagai saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai alat di tangan Allah. Jangan sampai nanti saudara yang dikasih oleh Tuhan karena saudara berpikir, nggak apa-apalah masih muda. Nanti biasanya kalau kita makan makanan yang salah, punya pola hidup yang salah, nanti di umur-umur 40-50 baru terdampak. Baru Bapak Ibu Saudari kita sadar apa yang kita tabur dengan makanan kita sejak masa muda, nanti kita akan menuai di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo orang-orang muda, jangan biarkan tubuhmu ya dengan tontonan-tontonan yang memberikan kepuasan sesaat, hanya sesaat di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi biarlah latihlah setiap hidup saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian dan saya berada pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk semakin terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari rawatlah tubuhmu sebagai bait Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini yang kedua, Pastor Deso ajak supaya saudara dapat ya saudari memiliki motivasi yang benar untuk merawat tubuh saudara. Yang ketiga, saudara, saya mau mengajak untuk merawat tubuhmu sebagai bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari yang ketiga, belajarlah untuk memuliakan Allah. Karena itulah tujuan akhir dari setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah tujuan akhir dari setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, inilah puncak dari segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk kemuliaan Allah. Ya karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadilah sehat supaya kamu bisa panjang umur dan menikmati hidup, meskipun itu adalah berkat tambahan. Tetapi ayat ini berkata, muliakanlah Allah. Inilah poin yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua untuk saudara muliakanlah Allah dalam setiap apa yang saudara dipercayakan oleh Allah. Inilah tujuan kita semua. Milikilah disiplin rohani seperti berdoa, membaca Alkitab, ya. Saudara, bahkan mengatur kedisiplinan fisik saudara, mengatur pola makan saudara, seperti berolahraga. Ini dua sisi mata uang yang sama. Ketika saudara disiplin dengan tubuh saudara, melatih otot-ototmu, saudara, itu juga berguna. Bukan hanya buat otot jasmani yang saudara latih, tetapi otot rohani juga saudara latih di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam merawat tubuh kita, saudara, kita rindu untuk memuliakan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita semua, khususnya pada saat hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Berkati setiap hidup mereka, sehingga mereka dapat merawat tubuh mereka dengan baik, sesuai dengan kerinduan-Mu dalam hidup mereka. Mari ya Bapa, kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami semua. Dan kami rindu Tuhan untuk terus membawa setiap kehidupan kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami semua. Berkatilah kami semua, sehingga kami ya Roh Kudus dimampukan untuk merawat tubuh ini sebagai bait Allah yang hidup. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang diberkati, Bapak Ibu Saudari bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Sekali lagi Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat tap-tap layarnya
Yang sudah share, terima kasih. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Yang sudah berbagi gift juga Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti di ibadah raya kita yang kedua, nanti sore jam 5 sore. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Khususnya setiap hari Minggu kita akan merayakan ibadah raya kita. Baik jam 7 pagi, baik juga jam 5 sore. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudari, buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih setiap harinya juga Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudari. Bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, Saudari yang dikasih oleh Tuhan dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, khususnya melalui channel ini, maka Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya Bapak Ibu Saudari, kolekte. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara dapat memberikan lewat profil saya. Nanti di profil saya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan ada Rekbesia istri saya dan juga Sosial Bas. Jadi saya mau mengajak orang-orang Indonesia yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dapat memberikan lewat BCA. Sedangkan orang-orang di luar negeri, saudara dapat memberikan lewat Sosial Basnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian yang rindu mendukung tentunya pekerjaan Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Puji Tuhan, saudara terima kasih buat dukungan-dukungan saudara. Jadilah rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Kita percaya ketika kita memberi, karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu memberi bagi setiap kehidupan kita semua. Maka ketika kita memberi, itu semua sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri pada kesempatan saat hari ini. God bless you, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai bertemu lagi dalam setiap kehidupan kita semua. God bless. Bersih jiwa, menyegarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.